Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku, jemaat Tuhan GGP Ebenezer dimanapun Ibu Bapak Saudaraku berada. Pagi ini saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku menyembah Tuhan karena Tuhan layak disembah, ditinggikan di atas segalanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang malam Engkau berkenan menjagai kami, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan bersiap menimba sukacita yang baru melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak untuk membuka firman Tuhan dan membaca dari kitab 2 Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kabar baik harus diberitakan. Kisah ini Ibu Bapak Saudaraku terjadi ketika Raja Ben-Hadad bersama dengan pasukan Aramnya mengepung Samaria yang adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Pengepungan itu bukan hanya menimbulkan ketakutan raja beserta dengan seluruh rakyatnya, tetapi juga menimbulkan kelaparan yang luar biasa. Karena ketakutan itu membuat raja mengisolasi ibu kota Samaria. Dalam isolasi itulah Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih, kelaparan besar terjadi, dan Raja Ben-Hadad beserta dengan pasukannya tinggal menunggu penyerahan kota itu beserta dengan rajanya. Dalam kondisi seperti itu, 4 orang kusta, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang juga dilanda kelaparan, sedang memikirkan bagaimana mengatasi kelaparan itu. Kalau mereka ke kota, mereka tidak mungkin mendapatkan makanan karena kota pun sedang dilanda kelaparan. Kalau mereka tinggal di tempat, mereka akan mati kelaparan. Lalu terpikir oleh mereka untuk menyeberang ke perkemahan musuh yang mengepung. Hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka akan dibunuh oleh tentara Aram. Kemungkinan yang kedua, mereka mendapat belas kasihan. Itulah sebabnya mereka melangkah dan mengambil keputusan ekstrim menyeberang ke perkemahan musuh. Dan ketika senja itu mereka menyeberang, Allah bekerja dengan menimbulkan suara seperti kereta perang yang sedang bergerak dan derap tentara serta bebunyian yang membuat pasukan Aram yang mengepung itu berpikir bahwa Raja Israel sudah membuat kesepakatan dengan raja yang lain untuk menyerang perkemahan mereka. Sehingga mereka dalam ketakutan melarikan diri secara tergesa-gesa, meninggalkan perkemahan mereka kosong. Sehingga ketika 4 orang kusta ini sampai ke pinggir perkemahan itu sunyi. Sehingga mereka masuk
makan, minum sepuasnya, dan mengambil emas, perak, dan barang-barang lain, menyembunyikannya. Mereka kembali masuk ke perkemahan yang lain, melakukan hal yang sama, menyembunyikannya lagi. Dan ketika itulah salah satu di antara mereka berkata, "Tidak patut yang kita lakukan, karena hari ini kabar baik, tetapi kita diam saja. Kalau kita menunggu sampai pagi, kita akan mendapat hukuman. Oleh sebab itu, mari ke istana raja memberitakan kabar baik ini." Berangkatlah mereka, dan mereka memberitahukan kepada raja, dan raja akhirnya bersama dengan rakyatnya mendatangi perkemahan itu dan merampas dan menikmati kemenangan karena berita baik dari 4 orang kusta ini. Ibu bapak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, harusnya kabar baik yang diberitakan oleh 4 orang kusta ini menginspirasi untuk ibu bapak saudaraku juga melakukan hal yang sama, yakni memberitakan kabar baik. Mungkin ibu bapak saudaraku bertanya, lalu kabar baik apa yang harus saya beritakan di tengah hari-hari isolasi ini? Yang pertama adalah ibu bapak saudaraku, kabar baik di mana kita tetap dalam keadaan tenang dan tentram. Karena satu, Bapak Presiden mengambil keputusan yang tepat dengan tidak meng-lockdown, tetapi mengambil keputusan di dalam menangani virus corona ini dengan distancing sosial dan physical distance, serta tindakan-tindakan preventif serta stimulus dan tindakan yang lain yang membuat kita menikmati hari-hari ini dengan tenang. Bayangkan ibu bapak kalau sampai Bapak Presiden mengambil keputusan lockdown yang terjadi di India ketika Perdana Menteri Narendra Modi melockdown India. Terjadi kekacauan besar sehingga membuat sang Perdana Menteri harus meminta maaf kepada rakyatnya. Kita bersyukur karena Bapak Presiden kita mengambil keputusan bijak. Beritakan itu sebagai kabar baik. Yang kedua, kita juga mendengar kabar yang sangat baik, di mana saat-saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan maupun pribadi-pribadi yang mulai tergerak untuk membantu dengan menyisihkan penghasilan mereka untuk membantu pemerintah menangani virus ini. Beritakan itu sebagai berita baik. Berita baik berikutnya adalah sudah sekian banyak penderita akibat virus corona ini yang sudah disembuhkan. Beritakan itu sebagai kabar baik. Lalu berikutnya ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kabar baik yang lain adalah ibu bapak saya dan saudara adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran jawaban doa bagi anak-anak Tuhan yang lain. Untuk itu ibu bapak saudaraku, apabila ibu bapak saudaraku hari-hari ini memiliki berkat lebih, berbagilah dengan mereka, anak-anak Tuhan yang lain maupun tetangga di sekitar kita, sehingga mereka pun juga boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada ibu bapak saya dan saudara. Percayalah, ibu bapak saya dan saudara akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, karena ibu bapak saudaraku menggenapi firman Tuhan yang mengajar kepada kita, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu, mari angkatlah dan tulislah WA dan beritakan kabar baik ini dan berbagilah. Untuk itu, mari hari ini dan hari-hari yang akan datang kita sementara tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan berbagi juga dari rumah. Nama Tuhan dipermuliakan, ibu bapak saudaraku dan saya diberkati. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi,
yang menjadikan kami kepanjangan tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini dan kabar baik yang kami terima. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kami boleh memberitakan kabar baik, baik itu melalui WA, melalui telepon, dan lain sebagainya. Dan terlebih dari itu, kami akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, berbagi berkat dengan saudara-saudara kami, dengan tetangga di sekitar kami, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan, dan kami boleh menikmati hidup sepenuhnya di dalam Engkau. Terpujilah buat nama-Mu Bapa. Kami masuki hari ini dalam syukur dan sukacita, dalam berkat dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memeteraikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.